kasih kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menolak satu keburukan, sebagaimana tidak ada satupun yang sanggup untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala juga. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Insyaallah 8 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Tentu ada beberapa amal ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan mengenai ibadah puasa dan juga tentang salat malam di malam Ramadan, yaitu salat tarawih. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu ibadah lain yang juga disyariatkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, yakni memperbanyak doa, zikir dan istighfar. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 186, ini ayatnya agak unik, karena ayat ini adalah rangkaian dari ayat-ayat puasa. Ada 5 ayat Al-Quran yang ulama istilahkan dengan ayatus siyam, ayat-ayat puasa. Mulai dari ayat 183 di surah Al-Baqarah sampai pada ayat 187. Dari 5 ayat tersebut, 4 ayat 183, 184, 185 dan 187 itu jelas-jelas membicarakan mengenai Ramadan dan puasa. Namun di ayat 186 secara tersirat itu sepertinya tidak menunjukkan secara langsung mengenai puasa. Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang saya, maka sesungguhnya saya dekat. Saya kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia meminta kepada saya. Maka hendaklah mereka memenuhi atau melaksanakan perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Nah, ini kan ayat tidak secara langsung membahas mengenai Ramadan dan puasa, tapi Allah selipkan dalam tanda kutip di sela-sela ayat yang menjelaskan mengenai Ramadan dan puasa. Mengapa seperti itu? Kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita ini hamba-hambanya, bahwa di dalam bulan Ramadan, apalagi ketika puasa, doa itu begitu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahaslah tentang doa di sela-sela ayat yang membahas mengenai Ramadan dan puasa. Doa itu punya 2 makna. Yang pertama adalah permohonan, dan yang kedua adalah ibadah. Sehingga doa jangan dimaknai hanya semata-mata permohonan saja, tapi dia juga sekaligus adalah ibadah.
Maka apabila ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka asal dia ikhlas dalam berdoa, tidak ada doa yang sia-sia. Jadi tidak ada Bapak Ibu doa yang sia-sia selama kita ikhlas berdoa kepada Allah dan sesuai dengan tuntunannya. Terlepas apakah yang diminta kepada Allah itu dikabulkan atau tidak. Ya. Jangan sampai misalnya ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ya, keluarga saya yang sakit bisa disembuhkan, disegerakan kesembuhannya. Atau ada anak saya yang mendaftar kuliah, mendaftar sekolah, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan lulus. Ternyata itu tidak terjadi. Jangan kemudian kita mengatakan, doa saya sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Tidak sia-sia. Terlepas permohonan kita itu diterima atau tidak. Mengapa tidak sia-sia? Karena orang yang berdoa itu tidak hanya sekedar memohon kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia ikhlas dalam berdoa dan sesuai dengan tuntunan dalam agama, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari doanya itu. Jadi sebetulnya pengabulan atas doa bisa kita katakan itu bonus tambahan saja. Yang lebih utama adalah bahwa ketika kita berdoa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu adalah sumsum intisarinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, sumsumnya, intisari dari satu ibadah. Nah, belum lagi tadi anggapan bahwa ini doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Belum tentu. Cara Allah mengabulkan doa berbeda-beda. Ada yang dikabulkan sesuai dengan permintaan. Ini paling mudah kita tahu karena sama yang diminta, sama yang dikasih oleh Allah. Tapi ada juga yang dikabulkan doanya, lain yang dia minta, lain yang dikasih oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Ibaratnya sebagai orang tua, kita punya anak punya permintaan, kan tidak semua permintaannya dipenuhi. Karena sebagai orang tua kita paham apa yang diminta oleh anak saya tidak sesuai dengan yang dia butuhkan saat ini. Sudah, kalau begitu saya belikan saja yang lain. Allah lebih paham keadaan kita. Kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi sebetulnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka Allah berikan yang lebih sesuai. Kemudian yang mudah kita pahami itu kalau Allah memberi sesuai dengan yang kita minta, itu pun bermacam-macam bentuknya. Ada yang dikasih Pak secara langsung tunai, begitu kita minta langsung dikasih, tidak lama kemudian. Ada yang berdoa hari ini dikasihnya besok. Ada yang berdoa minggu ini, minggu depan baru dikasih. Ada yang berdoa bulan ini, bulan yang akan datang baru dikasih. Ada yang berdoa tahun ini, 1 tahun kemudian baru dikasih. Ada yang 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, meninggal baru dikasih. Ada yang seperti itu. Nabi Ibrahim kan pernah berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Tuhan kami, utuslah di antara penduduk Makkah itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah penuhi doanya Nabi Ibrahim, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Tapi kapan itu? Ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kadang-kadang Pak, doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang tua berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya ada yang jadi hafiz Al-Quran, penghafal Quran, suaranya merdu bisa jadi imam salat. Ternyata tidak ada anaknya yang seperti itu. Tapi di belakang hari ada cucu-cucunya, keturunannya yang seperti itu modelnya. Ternyata itu berkat doa kakeknya yang sudah meninggal. Baru-baru ini ada seorang cerita ke saya. Dulu keinginan terbesarnya itu adalah ingin melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar ke Mesir. Tapi itu tidak terwujud. Ternyata anaknya yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Mesir, melanjutkan pendidikannya. Itu cara Allah juga mengabulkan doa dan permohonan kita. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Maka jangan pernah berhenti, merasa lelah, jenuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang juga Pak, kalau dikasih langsung itu bukan berarti tanda sayangnya Allah. Begitu juga kalau tidak dikasih langsung bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita.
Dalam sebuah riwayat diceritakan itu. Ada orang yang banyak dosa ini, banyak dosa. Dia berdoa kepada Allah. Allah perintahkan pada malaikat, kasih cepat apa yang dia minta. Malaikat heran, kok langsung dikasih ya Allah? Nah ini orang banyak dosa, ahli maksiat, kok langsung dikasih? Apa jawaban Allah Bapak Ibu? Saya tidak suka dengar suaranya. Dikasih saja cepat yang dia minta supaya dia langsung berhenti berdoa. Ibaratnya mohon maaf, kalau ada pengamen suaranya tidak enak kedengaran, kasih saja cepat mak. Bukan karena kita suka, tapi supaya dia cepat berhenti saja menyanyi, langsung kasih cepat. Tapi sebaliknya, ketika ada yang berdoa kepada Allah, ya, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, Allah perintahkan pada malaikat jangan dulu dikasih yang dia minta. Malaikat lebih heran lagi, lah kenapa ya Allah? Orang durhaka saja satu kali minta langsung dikasih. Kita ini orang baik-baik, orang yang taat, pun tidak langsung dikasih ya Allah. Apa jawaban Allah? Saya suka sekali dengar suaranya. Jadi jangan dulu dikasih, biar dia terus menerus berdoa kepada saya. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu satu kali minta langsung dikasih, waspadalah. Barangkali suara kita ini tidak disukai oleh Allah, saya langsung dikasih ini. Jangan sampai suara saya tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau sekian lama kita minta belum dikasih-kasih juga, baik sangka kepada Allah. Tapi mudah-mudahan suara saya disukai oleh Allah, makanya belum dikasih seperti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke ayat tadi, ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni," dan apabila ibadku, hamba-hambaku bertanya tentang saya. Hamba itu adalah a'lal maqamat, tingkatan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Itu tingkatan paling tinggi Pak, menjadi hambanya Allah. Kalau kita menjadi hambanya manusia itu kehinaan, budak namanya. Tapi kalau jadi hambanya Allah itu kemuliaan. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan itu. Itulah rahasianya. Ketika Muhammad SAW diperjalankan pada perjalanan Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah, status yang disebutkan bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi status yang disebutkan adalah hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan memperjalankan nabinya, memperjalankan rasulnya, tapi memperjalankan hambanya. Karena itu status paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu, jangan merendahkan istilah hamba Allah. Jangan merendahkan, karena ini istilah yang kedudukan yang paling tinggi. Seperti apa itu? Contohnya yang merendahkan hamba Allah. Ada orang menyumbang ke masjid 1 juta, tulis namanya Pak, tulis ya nama saya karena mau diumumkan. Kesempatan yang berikutnya menyumbang lagi 100.000. Dikatakan sama panitia masjidnya, nggak usah ditulis ya nama saya, karena cuma 100.000 ini. Kalau dulu tulis 1 juta, ini 100.000, nggak usah ditulis nama saya. Jadi apa yang ditulis Pak? Hamba Allah. Ini merendahkan Pak hamba Allah Pak. Masa hamba Allah 100.000 sumbangannya, begitu 1 juta ditulis namanya, begitu 100.000 pakai istilah hamba Allah. Mestinya kalau hamba Allah lebih besar lagi. Jadi hamba Allah itu kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia. Jangan direndahkan. Nah, Allah sampaikan, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang saya, fa inni qarib, saya itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Dekat ilmu dan pengawasannya, dan dekat rahmatnya. Ya. Kalau rahmat Allah bisa menjauh dari kita, ilmu dan pengawasannya tidak pernah jauh, selalu melekat pada manusia, pada hamba-hambanya, pada makhluknya. Tapi rahmatnya bisa jauh, tergantung dari kita. Ya. Siapa yang menjauh dari Allah, Allah juga menjauh darinya, menjauhkan rahmat darinya. Nah, kemudian setelah itu Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i, saya akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Maka di bulan Ramadan secara khusus berbanyak doa. Terutama satu, ketika kita puasa, mulai dari waktu fajar, waktu subuh sampai maghrib, pada saat berpuasa gunakan waktu itu untuk memperbanyak doa. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, dakwatul imamil adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus shaim hatta yuftir, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Kalau yang pertama doanya pemimpin yang adil, ini kan agak susah kita jadi pemimpin, Pak. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin susah lagi untuk adil. Jadi susah kita masukin yang pertama. Yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Barangkali tidak ada yang mau masuk, Pak, kelompok ini, karena kita harus menunggu dizalimi dulu. Nanti setelah dizalimi, silahkan berdoa. Maka yang paling mudah bagi kita yang kedua lah, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Mengapa doa orang yang puasa itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang puasa itu dalam tanda kutip ini ya, dalam tanda kutip dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak makan minum. Nah, kita puasa tidak makan dan minum. Ya. Allah itu tidak ada, mohon maaf, jenis kelaminnya. Nah, kita berpuasa Pak tidak melakukan hubungan seksual, sehingga dekat sekali orang yang puasa itu dengan Allah SWT. Di hadis qudsi Allah berfirman, semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan hanya saya saja yang akan memberikan balasan kepadanya. Sebetulnya semua ibadah itu kan untuk kita, Pak. Tapi mengapa Allah katakan bahwa puasa itu untukku? Itu namanya idafah tasrif, menyandarkan kepada dirinya untuk memberi kemuliaan. Sesuatu itu bisa jadi mulia karena tempat penyandarannya. Contoh, misalnya ada dua tegel, satu ditempatkan di lantai masjid, yang satunya ditempatkan di lantai toilet. Tegelnya sama, dibeli di toko yang sama, di hari yang sama, harga sama, tapi kedudukannya jadi beda karena beda tempat menempelnya. Kalau yang ditempatkan Pak di lantai masjid, kita tidak pernah ragu-ragu ya, menempatkan dahi kita sujud di situ. Tapi yang ditempatkan di toilet masjid, apa kita mau menempatkan dahi kita juga sujud di situ? Tidak. Beda kemuliaannya karena beda tempat menempelnya. Allah katakan puasa untukku. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada ibadah puasa itu. Maka orang yang puasa dekat dengan Allah, doanya mudah diterima ya, terutama menjelang buka puasa. Kita sering diajari menjelang buka untuk banyak membaca Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan neraka. Jadi mengajarkan juga kita keikhlasan. Meskipun ini ikhlas level 2 ya, karena keikhlasan itu 3 levelnya. Kalau yang paling tinggi level keikhlasannya, mereka yang beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak ada yang lain, ridha Allah saja. Itu yang paling tinggi level keikhlasannya. Kemudian yang kedua, mereka yang beribadah selain mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan keutamaan di akhirat. Jadi bukan cuma ridha Allah, tapi juga mengharapkan keutamaan di akhirat. Ingin dapat imbalan di akhirat. Berupa apa itu? Masuk surga. Jadi kalau ada yang salat Pak karena mau masuk surga, itu masih ikhlas, tapi ikhlasnya level 2. Jangan juga kita mengatakan kalau kamu salat karena takut masuk neraka, karena mau masuk surga, kamu tidak ikhlas. Ikhlas, tapi ikhlasnya level yang kedua. Kan dalam doa tadi dikatakan, kami minta kepadamu ya Allah ridhamu dan surga. Ada lagi ikhlas level 3. Yang mana itu? Selain mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan keutamaan di akhirat, juga mengharapkan keutamaan di dunia. Contoh, kita Bapak Ibu rajin salat duha. Terus ditanya, Ibu kok rajin sekali salat duhanya? Nah, katanya Ustaz, kalau kita rajin salat duha, rezeki akan dilapangkan, lancar rezeki kita. Jadi rajin salat duha dengan mengharapkan kelancaran rezeki di dunia. Boleh tidak begitu? Boleh. Meskipun ikhlasnya level yang ketiga, tidak apa-apa, yang penting masih ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau mengharapkan imbalan dari manusia dalam pelaksanaan ibadah, itu baru tidak ikhlas. Ada yang rajin keliling masjid, ya, keliling masjid, betul, itu rajin sekali Pak, keliling masjid.
Jumat ini beda dengan Jumat yang lalu, Jumat depannya lain lagi masjidnya. Jawabannya ini kan menjelang pemilu misalnya, saya mau cari suara dulu. Ini baru tidak ikhlas, Pak. Tapi sepanjang kita mengharapkan imbalan itu dari Allah, meskipun imbalan di dunia, itu masih ikhlas namanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, gunakan juga waktu malam Ramadan itu untuk berdoa. Ya, ada doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Simpel sekali doa. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus saya baca kalau saya berada di malam Ramadan, terutama malam yang saya duga kuat, oh barangkali ini sudah malam Lailatul Qadar. Maka Nabi menjawab, qul ya Aisyah, baca Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi tiap malam itu dibaca, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Pemaafan itu beda dengan pengampunan ya. Kalau kita istighfar itu minta pengampunan, tapi kalau doa tadi yang dibaca, yang diminta bukan pengampunan tapi pemaafan. Kalau kita minta ampun, pengampunan itu artinya minta ditutupi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Itu maksudnya apa? Tutupi dosaku ya Allah, sehingga orang lain tidak tahu dan saya tidak dihukum atas dosa itu. Itu minta ampun. Tapi kalau ditutupi dosa, sebetulnya masih ada, cuma tidak kelihatan karena ditutupi. Ibaratnya ini botol, Pak. Kalau saya tutupi pakai songko ini, tidak kelihatan. Tapi sebetulnya masih ada, cuma tidak kelihatan. Ini namanya minta ampun, ditutupi. Tapi kalau kita meminta maaf, itu artinya meminta agar dosa itu dihapuskan. Nah, kalau dihapus memang tidak ada lagi. Sama, misalnya saya berbuat salah kepada seseorang, saya datang, ampuni saya ya, maksud saya itu jangan hukum saya, kasihan. Tapi kalau saya meminta kepadanya, maafkan saya, itu artinya hapuskan kesalahan saya di dalam hatimu. Anggap saya tidak pernah melakukan kesalahan itu. Begitulah permintaan kita kepada Allah di malam Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi maaf, Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah saya, hapuskan kesalahan-kesalahan saya. Terus yang berikutnya di waktu sahur, Pak, menjelang subuh, perbanyak istighfar di situ. Nanti bisa dibaca ujungnya surah Ali Imran ayat 15 sampai 16-17. Di situ dirinci ciri-ciri ibad, ciri-ciri hamba. Nah, salah satunya yang terakhir disebut oleh Allah, wal mustaghfirina bil ashar, yang banyak beristighfar di waktu sahur. Banyak beristighfar di waktu sahur. Ibu-ibu kalau bangun, jangan hanya sekedar masak saja di waktu itu, tapi gunakan untuk istighfar. Kita juga, Pak, bangun di waktu sahur, jangan cuma bangun untuk makan sahur saja, tapi gunakanlah waktu itu untuk beristighfar. Karena itu waktu yang sangat Allah sukai, digunakan untuk meminta ampun kepadanya. Paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, di ujung ayat tadi 186 surah Al-Baqarah, Allah perintahkan kepada kita dua hal. Allah syaratkan dua hal agar doa itu diterima. Satu, laksanakan perintahku kata Allah, dan yang kedua beriman kepadaku. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita berdoa kepada Allah. Pesannya Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Saya kira itu saja Bapak Ibu pengantar yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu, ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan doa. Ada Pak? Gimana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dan keluarga Mari Waris. Siap. Izin saya pernah membaca bahwa perintah sholat itu hanya diwajibkan pada 3
izin untuk waktu sholat 5 kali sehari semalam itu di aturan mana yang mengharuskan, karena saya melihat kalau tidak salah sebelum baca di Al-Quran itu hanya 3 waktu itu yang diperintahkan. Baik. Yang kedua, Ustaz, kami dalam kedinasan salah satu tugas kami adalah mendampingi anggota apabila ada permasalahan hukum, Ustaz. Yeah. Kami kalau melaksanakan tugas di pengadilan, sarana melakukan pembelaan. Yeah. Kami berusaha untuk jujur sebenarnya, Ustaz. Yeah. Tapi kami untuk melakukan pembelaan untuk meringankan mereka yang saya bilang kejujuran itu kan sangat sulit untuk menegakkan. Yeah. Karena prinsip kami bahwa janganlah hakim ini yang kasarnya membunuh kelaikan, artinya kalau dia dipecat berarti kan akan merusak anggota kami, keluarganya juga akan hilang mata pencariannya, karena hanya anggota kami adalah tumpuan, istrinya adalah tumpuan segala-galanya. Karena itu kami berusaha bagaimana upaya kami untuk meringankan, sehingga kejujuran itu kami kadang abaikan, Ustaz. Nah, sehubungan dengan tugas kami ini, bagaimana istilahnya kesalahan kami di mata orang lain seperti apa kami misalnya. Baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Baik, Pak. Yang pertama, sumber ajaran Islam itu ada 2, ya kan? Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Hadis itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama sebagai muakkid wa muayyid, penguat dan penegas. Di Al-Quran sudah ada, di hadis ada lagi. Al-Quran misalnya menyuruh kita untuk puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di hadis Nabi menyuruh lagi untuk puasa Ramadan. Lalu untuk apa Nabi menyuruh? Sudah ada di Al-Quran. Itu namanya penguat dan penegas. Ada lagi fungsi hadis yang disebut dengan mukhassis, mengkhususkan keumuman Al-Quran. Di Al-Quran misalnya dikatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah menetapkan bahwa anak itu punya hak warisan. Ayat ini kan bersifat umum, Pak. Semua anak dapat warisan. Nanti di hadis ada pengkhususannya. Ternyata ada anak yang tidak dapat warisan, yaitu anak yang membunuh orang tuanya, anak yang beda agama dengan orang tuanya, tidak dapat warisan. Itu namanya fungsi mengkhususkan. Ada namanya fungsi muqayyid, membatasi. Al-Quran mengatakan bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Tangan itu kan dari sini sampai ke sini. Ini namanya tangan semua ini, Pak. Ini jari-jarinya, pergelangannya, lengannya, lengan atasnya, kan tangan semua. Al-Quran tidak menyebutkan bagian mana ini yang mau dipotong. Nanti di hadis ada penjelasannya. Oh, ternyata di pergelangan. Itu namanya pembatas. Nah, hadis juga bisa menetapkan hukum secara mandiri. Tidak ada di Al-Quran. Misalnya Nabi melarang seorang laki-laki memadu seorang perempuan dengan tantenya. Dia nikahi seorang perempuan, dinikahi lagi tantenya. Dimadu, Pak. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Di Al-Quran sih tidak ada larangan itu, di hadis yang ada. Nah, yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya sengaja sebutkan terakhir. Fungsi hadis itu mufassil, merinci. Quran menyuruh kita salat, tapi di Al-Quran tidak ada, Pak, tata cara salat itu. Mulai dari takbir, kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, rakaat-rakaat salat, tidak ada semua di dalam Al-Quran. Termasuk waktu-waktu salat yang terperinci, tidak ada di Al-Quran. Lah, adanya di mana? Di hadis. Dan Nabi diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala litubayyina linnas
untuk menjelaskan kepada manusia ayat-ayat Al-Quran. Saya paham yang dimaksud tadi Pak itu di Al-Quran cuma 3 waktu, isyarat di surah Al-Isra. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika dulunya matahari ila ghasaqil lail, sampai dengan pertengahan malam, wa qur'anal fajar, dan juga bacaan di waktu subuh, salat subuh ini. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dihadiri oleh banyak malaikat. Jadi di situ ada isyarat waktu salat ketika matahari dulu. Apa itu dulu? Tergelincir. Tergelincir itu berarti waktu zuhur. Tapi dulu juga bisa dipahami ketika terbenam, berarti ini waktu maghrib. Ada ghasaqil lail, pertengahan malam, berarti ini isya, ya, kemudian fajar. Tapi itu kan perlu tafsiran. Kalau di hadis eksplisit jelas waktu-waktu salat. Bahkan ketika Nabi turun dari Mi'raj, Jibril itu datang 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Jibril datang salat sama-sama Nabi selama 2 hari. Kenapa sampai 2 hari? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hari pertama. Hari kedua zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hari kedua. Sampai 2 hari itu karena setelah 2 hari salat Jibril sama-sama Nabi, Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ma baina hazainil waqtaini waktu, yang ada di antara 2 waktu ini, inilah waktunya salat. Jadi hari pertama itu salat dilakukan di awal waktu, hari kedua salat dilakukan di akhir waktu. Contoh, hari pertama salat zuhurnya ketika matahari tergelincir, itu awal waktu zuhur. Hari kedua salat zuhurnya dikerjakan ketika bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya, itu akhir waktunya zuhur. Oh, jadi jelas bagi Nabi, ini awal waktu, ini akhir waktu. Jadi rinciannya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua masalah kejujuran. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu yang akan mengantar kepada kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan membawamu masuk ke dalam surga. Sebaiknya iyyakum wal kadzib, jauhi dusta. Dusta itu yang akan mengantarkan kepada fujur, dosa, dan dosa itu yang akan menjerumuskan masuk ke dalam api neraka. Tapi jujur ini memang sulit, Pak. Sulit kok jujur itu. Nabi Ibrahim alaihissalam kan nanti akan kita datangi di Padang Mahsyar nanti. Kita akan mendatangi Nabi Adam dulu. Lalu Nabi Adam mengarahkan kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengarahkan kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengarahkan kita ke Nabi Musa. Nabi Musa mengarahkan kita ke Nabi Isa. Nabi Isa mengarahkan kita kepada Nabi Muhammad. Dioper-oper nanti kita Pak ini di Padang Mahsyar. Datang sama Nabi Adam, tolonglah kami Adam. Berdoalah kepada Allah supaya kami dikeluarkan dari suasana yang mencekam ini. Anda ini kan manusia pertama, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kalau berdoa dikabulkan Tuhan lah. Nabi Adam, saya tidak bisa, nafsi, diriku saja, saya urusi diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Loh, kenapa Adam? Saya pernah melanggar larangannya Allah, saya malu. Jadi bagaimana? Datangi saja Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu, nafsi, diriku saja, saya urus, saya tidak bisa bantu kalian. Saya malu sama Allah. Kenapa Nuh? Saya pernah berdoa dengan doa yang tidak pantas kepada Allah. Jadi bagaimana Nuh? Datangi saja Nabi Ibrahim. Saya cerita Ibrahim saja. Nabi Ibrahim juga berkata, nafsi, diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Kenapa Ibrahim? Saya pernah berdusta. Jadi Nabi Ibrahim pun pernah berdusta, Pak. Dan itu membuat beliau malu kepada Allah. Padahal dustanya itu semua untuk kebaikan. Ya, dustanya semua untuk kebaikan. 3 kali beliau berdusta dan semua dustanya untuk kebaikan. Dusta yang pertama waktu masih remaja, jalan sama teman-teman sebayanya lah. Beliau bertanya, kita mau kemana ini? Kita mau pergi menyembah Tuhan. Berhala-berhala Pak. Maaf saya tidak bisa ikut, saya sakit perut ini. Padahal tidak sebetulnya Pak, cuma tidak mau ikut menyembah berhala. Yang kedua, waktu beliau hancurkan itu patung-patung yang kecil-kecil, kan disisakan satu patung yang paling besar. Nah, raja tanya,
anta fa'alta bi alihatina hadza. Ibrahim, kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kalau beliau jujur kan beliau akan mengatakan, oh iya saya yang hancurkan. Tapi beliau malah tunjuk itu patung yang besar. Kata Ibrahim, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Oh ini yang menghancurkan, ini yang paling besar. Itu kan dusta sebetulnya, Pak. Beliau yang hancurkan, tapi yang ditunjuk itu patung yang besar. Tapi itu untuk menyadarkan kaumnya. Kata mereka, wah, tidak masuk akal itu cerita Ibrahim. Mana bisa ini patung tidak bisa bergerak? Ya. Mana dia bisa hancurkannya? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu kalian bodoh. Sudah tahu dia tidak bisa bergerak, melindungi saja teman-temannya tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Kenapa kalian jadikan dia sebagai Tuhan? Itu supaya kaumnya sadar. Yang ketiga, waktu jalan sama istrinya Sarah, masuk ke satu kerajaan, itu raja yang berkuasa suka mengambil istrinya orang, Pak. Yang ada saja suaminya yang diambil, kalau tidak ada suaminya tidak. Nah ditanya, istrimu ini Ibrahim? Kalau dijawab, dia diambil ini sama raja. Hanya beliau berkata, oh ini saudara perempuan saya. Lalu istrinya, Pak, selamat. Tapi itu oleh ulama dikatakan sebagai hila. Hila itu mirip-mirip dusta tapi bukan dusta. Hila itu menyampaikan sesuatu lain yang dimaksud oleh pembicara, lain yang dipahami oleh pendengar. Itu namanya hila. Contoh Pak ya. Misalnya saya duduk di sini, Ada satu orang kasihan dikejar-kejar warga, mau diamuk satu orang ini. Terus dia bersembunyi di belakang saya, Pak, sembunyi. Datanglah warga, Ustaz, tadi ada orang lewat sini. Ya, kalau saya jujur mengatakan, ada Pak, di situ. Bisa mati orangnya, Pak. Kalau saya mengatakan tidak, berarti saya berdusta. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bisa melakukan hila. Caranya gimana? Saya geser sedikit duduknya, Pak, geser sedikit. Terus saya katakan, sejak saya duduk di sini, saya tidak pernah lihat orang lewat. Kan saya tidak berdusta, Pak. Karena tadi orangnya lewat waktu saya duduk di sini. Sejak saya duduk di sini, tidak pernah saya lihat orang lewat. Ada bawahan dipesan sama atasannya. Nanti kalau ada yang telepon, cari saya, bilang ya saya tidak ada. Nah ada ini Pak atasan ini. Ada betul yang telepon. Ada atasanmu di situ. Kalau dijawab tidak ada, berdusta. Kalau dijawab ada, bisa-bisa dimarahi lagi sama atasan. Gimana ini? Udah dia bisa melakukan hila. Oh atasan saya tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di ruangan saya, adanya di ruangannya sendiri, Pak. Itu hila. Ya. Ada beberapa contoh sahabat juga yang melakukan hila. Namanya hila, Pak. Strategi itu sebetulnya kelihat. Jadi bahasa Indonesia ini kelihayan, bahasa Indonesia sih hila. Nah, jadi seperti itu. Cuma dalam pengadilan sampaikanlah secara jujur mestinya. Cuma kita usahakan untuk menyampaikan secara seimbang. Yang bisa juga kasih menguntungkan klien kita itu. Klien kita. Karena begini prinsipnya. Laqad zalam ta'ahaka, kamu sudah menganiaya saudaramu. Iza zakarta masawi'ahu alam tazkur mahasinahu. Jika hanya menceritakan yang jelek-jeleknya saja, kekurangannya saja, walam tazkur mahasinahu, lalu tidak menceritakan yang baik-baiknya. Jadi gimana supaya melakukan pembelaan jujur tapi objektif, artinya hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya juga. Mudah-mudahan hakim itu bisa memutuskan dengan cara yang bijaksana. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ini cukup ya. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini
dan panjangkan umur kami ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi ibu bapak kami ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami ya Allah sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ghfir lana wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, para masyayikh kami, para mursyid kami, dosa saudara-saudara kami, orang Islam laki-laki, perempuan, orang beriman laki-laki yang perempuan yang masih hidup di dunia ini, terutama yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia. Kau dekat di hati kami ya Allah, mendengarkan permintaan kami, mengabulkan doa-doa kami. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman amarahu. Ya Allah, turunkan keberkahan di Masjid Al-Ikhlas ini. Berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya, terutama isi jamaahnya. Allahumma ja'al hadzal makan makanan aminah warzuq man amila fi rizqan halalan thayyiban wasi'an. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di tempat ini ya Allah, di maksud ini ya Allah. Berikanlah kelapangan rezeki kepada siapapun yang bekerja di tempat ini, di instansi ini, di institusi ini ya Allah, sehingga dengan rezeki yang halal, yang baik dan berkah itu kami bisa memberikan manfaat untuk diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami, negara kami, umat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah, atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.